أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dan Nabi SAW bersabda, wa ju'ilatiz zillatu was-sagharu ala man khalafa amri. Sesungguhnya kehinaan dan kerendahan itu akan menimpa orang-orang yang menyelisihi perintahku, menyelisih urusanku. Nabi SAW juga bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Terlebih lagi seorang yang hidup di akhir zaman, yang penuh dengan syubhat dan syahwat, dia bisa kokoh, bisa istiqamah di atas sunnah Nabi. Ini nikmat yang luar biasa, jemaah. Nikmat yang luar biasa. Karena itu bukan hal yang mudah. Oleh karena itu kita melihat orang yang di dalam sunnah ini datang pergi. Datang pergi. Ada orang-orangnya mungkin dia yang mengajak kita pada sunnah. Begitu kita udah kenal sunnah, malah dia yang hilang. Dia yang memperkenalkan kita rumah Allah. Dia yang mengajarkan kita rukuk dan sujud. Sekarang malah dia yang mengajar, malah dia yang hilang. Orang datang pergi ke sunnah ini karena berpegang teguh di atas sunnah bukan perkara gampang, bukan masalah yang mudah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kal qabidhi 'alal jamr. Akan datang suatu masa di akhir zaman nanti, di mana di masa tersebut orang yang menggenggam agamanya, berpegang teguh di atas Al-Quran dan di atas As-Sunnah, rasanya seperti menggenggam bara api. Bukan mudah menggenggam bara api, jemaah. Panas. Tapi itulah konsekuensinya. Kalau dilepaskan, dia akan membara, akan membakar apa yang ada di sekitarnya. Seperti menggenggam bara api. Enggak mulus. Jangan kita malah menyalahkan hidayah. Jangan malah kita kecewa dan menyesal setelah dapat hidayah. Kok setelah saya hijrah, rumah saya begini, kok istri saya demikian, penghasilan saya demikian, sahabat-sahabat saya demikian. Kalau kita membuka bagaimana mereka para sahabat Nabi setelah hijrah, bukan malah mereka tenang dari sisi dunianya. Tapi kita bisa melihat di dalam surat Ali Imran. Di akhir-akhir surat Ali Imran Allah menerangkan sifat mereka, kondisi mereka setelah hijrah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka walladzina hajaru fi sabilillah, dan mereka orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qutilu. Mereka diusir dari daerah-daerah mereka, bukan sekedar diusir dari rumahnya. Ya, apalagi diusir dari rumah mertua, bisa ngontrak. Ya, ini diusir dari daerahnya. Setelah diusir, disakiti lagi. Ya, disakiti, disiksa. Wa qutiluhu. Dan mereka ada yang dibunuh setelah hijrah. Yang malah kita mengeluh, setelah hijrah kok pendapatan saya berkurang. Alhamdulillah berkurang tapi bersih. Ya. Alhamdulillah berkurang tapi bertambah akhiratnya. Yang tadinya kita paling tidak mampu sholat tahajud, sekarang Masya Allah, sekali tidak sholat tahajud, sekali absen tahajud, merasa bersalah, walaupun itu masalah sunnah. Kenapa? Karena Allah telah menanamkan cinta dalam hati kita terhadap ibadahnya. Karena kita telah merasakan kenyamanan, ketentraman dengan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala tersebut. Kemudian Nabi menyatakan bahwa lil 'amilil wahidi minhum ajru 50 rajula. Satu orang di antara mereka yang beramal, pahalanya seperti 50 orang. Siapa ini? Orang yang menggenggam agama ini seperti menggenggam bara api di akhir zaman. Pahala ibadah dia itu menyamai 50 orang. Maka para sahabat bertanya, 50 orang perbandingan mereka atau 50 orang perbandingan dari kami? Maka Nabi menyatakan bal minkum, bahkan perbandingan 50 orang dari kalian. Namun di sini ada sebuah faedah ilmiah yang hendaknya disebutkan setiap kali hadis ini disebutkan, agar tidak terjadi kekeliruan di dalam memahaminya yang fatal, karena ini berkaitan akidah. Yaitu sebuah faedah dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, bahwa penyebutan
Nabi SAW di akhir zaman nanti ada orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnahnya, seperti menggenggam bara api, pahala dia dalam melakukan suatu ibadah itu menyamai 50 orang dari para sahabat Nabi, tidak menunjukkan bahwa akan ada orang-orang yang lebih afdal daripada para sahabat Nabi setelah mereka. Karena penyebutan pahalanya lebih banyak bukan berarti lebih afdal, karena keutamaan bertemu dengan Nabi dan beriman kepada beliau serta mati di atasnya itu sebuah keistimewaan, sebuah keutamaan yang tidak akan pernah bisa diraih oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Oleh karena itu ketika Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanyakan kepada beliau, mana lebih afdal, Muawiyah radhiyallahu anhu ataukah Umar bin Abdul Aziz? Kalau kita membuka sejarah, Umar bin Abdul Aziz seorang yang luar biasa, raja yang sangat adil. Ada yang bertanya kepada Imam Ahmad, mana lebih afdal, Umar bin Abdul Aziz ataukah Muawiyah? Apa yang dijawab oleh Imam Ahmad? Kata beliau, satu butir debu yang menempel di hidung Muawiyah ketika berjihad bersama Rasulullah SAW itu tidak bisa dinilai disaingi oleh seluruh Umar bin Abdul Aziz. Keutamaan sahabat Nabi SAW. Dan Nabi bersabda, "Lau anna ahadum anfaqa mithla Uhudin dhahaba lama balagha nisfa muddi ahadihim." Andai kata manusia ini menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, gunung yang paling besar ya di bumi Arab, itu belum menyamai setengah mud emas yang diinfakkan oleh para sahabat Nabi. Satu mud itu arba'atu amdad. Ya, afwan. Mud itu dua telapak tangan orang Arab yang dewasa normal. Itu satu mud. Satu sok 4 mud. Para sahabat menginfakkan satu genggam mud dari emas ataukah dari apa saja. Ya. Itu tidak bisa kita saingi dengan kita infakkan emas satu gunung Uhud, jemaah. Keutamaan yang luar biasa. Ini faedah yang hendaknya disebutkan setiap kali menyebutkan keutamaan orang yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi, yang satu di antara mereka beramal dalam melakukan satu ibadah pahalanya seperti 50 orang para sahabat Nabi, sehingga tidak dipahami akan ada orang yang lebih hebat daripada para sahabat Nabi setelah